Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama lagi dengan Ustazah di mata pelajaran IPA. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelum belajar, siapkan diri Ananda, siapkan alat tulisnya, dan jangan lupa mengawali dengan berdoa agar diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Gimana, sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai pelajaran IPA hari ini dengan penuh semangat dan selamat belajar. Ada yang tahu ini bangunan apa? Ini adalah salah satu gedung yang ada di Singapura ya. Kalau kita lihat bentuk atapnya ini mirip dengan durian. Kira-kira kenapa ya bentuk bangunan itu dibuat mirip dengan durian? Nah, hari ini kita akan belajar tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, yaitu Ananda nanti mampu menjelaskan teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan dengan benar, kemudian menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 2 yang artinya, kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Nah, Masya Allah ya, Allah telah menciptakan segala macam sesuatu. Meskipun kita manusia bisa mengadaptasi dari berbagai macam fungsi tumbuhan tadi untuk membuat sebuah teknologi, tapi tidak akan pernah bisa menyaingi kekuasaan yang telah Allah miliki. Ya, jadi Allah adalah yang paling berkuasa dan pencipta yang tiada duanya. Kita harus senantiasa beriman kepada Allah dan bersyukur atas apa yang telah Allah ciptakan untuk jadi bahan pelajaran kita. Struktur tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur dari organ dan jaringan pada tumbuhan. Kita juga sudah belajar fungsinya ya. Ternyata menarik sekali kan? Struktur tumbuhan yang sudah Allah ciptakan. Nah, manusia terinspirasi dari struktur tumbuhan tersebut untuk membuat sebuah teknologi yang memudahkan aktivitas manusia. Apa saja teknologi yang dikembangkan itu? Ayo kita pelajari bersama. Yang pertama adalah panel surya atau solar cell. Solar cell ini adalah alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Pernah lihat tidak? Nah, seperti yang di atap ini ya. Jadi ketika cahaya matahari itu menabrak permukaan panel surya, nanti elektron, partikel penyusun atom yang bermuatan negatif itu akan bergerak ke suatu konduktor dan menjadi sebuah arus listrik. Ya, nanti kita akan belajar tentang kelistrikan. Di situ ada energi negatif, positif pada atom. Nah, mekanisme kerja dari panel surya ini terinspirasi oleh proses fotosintesis pada daun tumbuhan. Kalau pada proses fotosintesis tumbuhan itu, dia akan mengubah cahaya matahari ya dan zat hijau daun atau klorofil itu menjadi sebuah energi. Nah, jadi melalui fotosintesis ini dihasilkanlah oksigen dan glukosa atau karbohidrat. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada kompleks klorofil itu akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Jadi seperti itu, perpindahan muatan positif ini akan menghasilkan sebuah energi atau ATP ya. Nah, energinya berupa energi kimia. Ini yang terjadi pada daun tumbuhan. Jadi energi tadi akan digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi sebuah karbohidrat atau glukosa. Ini seperti ini sistem yang terjadi. Kemudian ada juga teknologi sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini kita bisa lihat ya, tuh lampu-lampu penerang jalan. Nah, beberapa lampu penerangan jalan ada yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam. Jadi dia punya respon terhadap keadaan cahaya di sekitarnya. Nah, atau dia akan mati sendiri kalau sudah pagi hari. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Jadi lampu penerangan jalan itu menyala dan mati secara otomatis karena mereka dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut dengan fotoresistor. Dan juga ada sakelar yang mengatur on dan off-nya ya untuk lampu tersebut. Jadi ini juga teknologi yang terinspirasi dari tumbuh-tumbuhan. Karena ada juga kan tumbuh-tumbuhan yang bisa merespon terhadap cahaya, punya fotoresistor. Nah, jadi dia akan aktif on dan off-nya itu akan otomatis. Seperti tumbuh-tumbuhan pada umumnya ya. Jadi dia punya
fotoresistor. Nah, saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor sehingga listriknya itu mengalir menuju sakelar. Aktifnya sakelar ini akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerangan jalan tadi menjadi mati secara otomatis. Nah, kalau malam hari aliran listriknya itu tidak dapat mengalir, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju sakelarnya. Akibatnya, sakelar berada dalam kondisi on, sehingga lampu penerangannya pun akhirnya menyala. Mekanismenya ini terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan, seperti tumbuhan yang hidupnya di gurun ya, yaitu kaktus. Gurun itu kan kering ya, tidak terlalu banyak airnya. Jadi kaktus itu mempunyai stomata yang akan aktif terbuka pada saat malam hari, dan sebaliknya dia akan tertutup pada saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Jadi proses membuka dan menutupnya stomata itulah yang diadaptasi oleh manusia untuk membuat teknologi penerang jalan tadi ya, atau sensor cahaya. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Nah, stomata pada kaktus tadi ya terbuka, masuk di situ karbon dioksida, kemudian dia tertutup juga secara otomatis. Oke, itu ya stomata atau mulut daunnya. Saat malam hari, air akan dipompa lagi masuk ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion. Jadi sel penjaganya itu menjadi menggembung ketika malam hari. Jadi stomatanya pun terbuka. Nah, ada lagi teknologi lapisan pelindung dan pengilap. Nah, kalau pernah melihat talas ya, itu bisa kita lihat tuh daunnya. Atau teratai juga sama ya. Dia adalah daun yang bersih, tahan air, guys. Karena memang tidak bisa diserap air di situ. Kira-kira kenapa ya? Kalau kita lihat melalui mikroskop, penampang melintang dari kedua daun tersebut, mereka mempunyai lapisan tebal yang disebut dengan kutikula. Pada umumnya, daun memang mempunyai kutikula, tapi pada kedua tumbuhan ini, kutikulanya itu tebal. Kutikula ini adalah senyawa lipid seperti lilin, ya. Jadi dia tidak tembus air di situ. Sifatnya hidrofobik atau tidak suka air. Jadi air ketika ada di situ tidak akan teresap. Nah, seperti itu ya pada daun talas. Lapisan lilin ini mencegah menempelnya debu atau kotoran lain yang membuat daun itu tetap menjadi bersih. Kemarin sudah saya jelaskan juga. Nah, jadi ilmuwan itu juga mengadopsi mekanisme ini dalam menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor atau lapisan pengilap pada kendaraan ya, mobil misalnya. Nah, jadi semir sepatu, lapisan pengilap pada mobil atau perabotan rumah tangga dan sebagainya itu banyak yang dilapisi lapisan pelindung supaya mengkilap dan tidak mudah ada debu yang menempel. Nah, subhanallah ya, keren sekali ciptaan Allah itu bisa kita adaptasi untuk kebutuhan kita. Nah, selanjutnya ada alat pemurnian air. Pernahkah kalian pergi ke danau? Pernah melihat eceng gondok di tempat tersebut? Eceng gondok atau tanaman-tanaman yang hidupnya di perairan itu biasanya mempunyai bentuk akar yang kecil tapi banyak ya, atau berakar serabut. Nah, kenapa demikian? Kenapa bentuk akarnya itu serabut, banyak dan juga rapat? Kalau masih ingat tentang adaptasi tumbuhan ya, akar ini dia kan fungsinya untuk menyerap partikel yang terlarut dalam air sehingga air itu menjadi bersih. Nah, selain itu dia untuk tumbuhan yang hidupnya di air itu supaya mereka bisa bertahan tegak di situ. Jadi ada manfaat untuk tumbuhan, juga ada manfaat untuk lingkungan. Nah, itulah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, sistem penjernihan atau pemurnian air. Nah, ini ya. Ini kalau kita amati ya sel-sel yang ada pada akar tumbuhan air tadi. Nah, jadi ada saluran yang bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran yang dapat dilewati oleh air. Jadi otomatis cuman air yang bisa lewat di situ, sedangkan partikel-partikel yang sifatnya itu mencemari atau mengotori tidak bisa lewat. Itulah yang dikembangkan juga oleh ilmuwan untuk
suatu teknologi pemurnian air ya. Jadi air kotor itu dapat disaring sehingga air yang bersih saja yang benar-benar lewat dari situ, dari penyaringannya, dan bisa dikonsumsi. Nah, ada lagi nih gedung teater Esplanade di Singapura. Ya, struktur organ dan jaringan tumbuhan ini menginspirasi untuk rancangan bangunan yang ada di Singapura ini contohnya ya. Nah, gedung teater Esplanade di Singapura ini terinspirasi dari struktur kulit buah durian. Nah, lapisan terluar dari atap gedung tersebut berbentuk segitiga seperti duri pada buah durian. Atap tersebut dapat diatur untuk mengikuti pergerakan matahari. Nah, Masya Allah ya. Jadi dia dapat menjaga intensitas cahaya yang masuk ke dalam gedung. Dari atap tadi, keren sekali ya bentuknya segitiga, tapi dia bisa mengatur intensitas cahaya. Inilah kita sudah mempelajari tentang teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ananda tetap semangat belajarnya dan selalu mempelajari materinya supaya lebih paham lagi. Oke? Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.